Selamat pagi, semangat pagi bertemu kembali dengan saya Dia Arumsasi. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai platform Merdeka Mengajar terkait dengan cara melengkapi atau mengunggah tugas aksi nyata ke dalam platform Merdeka Mengajar. Pertama kita klik aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya kita seperti biasa masuk di dalam pelatihan mandirinya. Kita klik. Kemudian kita lihat di dalam topiknya, klik. Kemudian karena terkait dengan aksi nyata yang saya buat adalah topik dari Semangat Guru 2 kompetensi non teknis kurikulum merdeka ya. Jadi semangat guru seperti ini. Ada praktekan aksi nyata karena saya sudah menyelesaikan 3 modulnya, kita klik seperti ini. Kemudian di sini ada deskripsi, yaitu terkait dengan Semangat Guru 2 adalah program pengembangan keterampilan non teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Anda akan belajar praktik-praktik keterampilan non teknis, yaitu mengenai kreativitas, inovasi, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah, pembinaan, dan komunikasi. Lalu program Semangat Guru 2 ini terbit di dalam PMM atau Platform Merdeka Mengajar dan Platform Guru Berbagi dan Belajar atau GBB. Setelah selesai program di PMM, Anda bisa mengeksplorasi lebih lanjut pelatihan ini di GBB agar pemahaman Anda tentang kemampuan non teknis dalam dunia pendidikan lebih lengkap dan terasa. Nah, nanti mungkin saya akan belajar di GBB, tapi saya akan menyelesaikan PMM dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan dalam topik Semangat Guru ini ada 3 modul pelatihan yang sudah saya selesaikan. Modul pertama mengenai kreativitas dan inovasi, modul kedua tentang berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, modul ketiga adalah pembinaan dan komunikasi. Ini sudah saya pelajari dan sudah sampai kepada post-test yang saya kerjakan di masing-masing modulnya. Nah, adapun aksi nyata yang harus saya lakukan adalah di sini kita klik terlebih dulu karena sudah ada tulisan judul yaitu Semangat Guru 2 kompetensi non teknis kurikulum merdeka. Kemudian saya klik kumpulkan lembar aksi nyata. Nah, aksi nyata yang harus dikumpulkan adalah terkait dengan membuat video tips untuk pembinaan dan komunikasi. Nah, saya klik terlebih dahulu rinciannya supaya tahu apa yang terkait dengan video yang diminta di dalam PMM ini. Nah, video itu berkaitan dengan pembinaan dan komunikasi. Perintahnya atau instruksinya adalah 1, buatlah sebuah video berdurasi 1-2 menit. Nah, ini kalau yang melalui TikTok atau media sosial ini cocok ya, karena bisa dalam durasi yang 1-2 menit seperti ini. Tetapi di dalam YouTube pun juga bisa dilakukan. Nah, kemudian yang kedua ini videonya ini berisi 3 tips dari saya dalam hal ini yang belajar untuk pengajar lain bagaimana melakukan pembinaan yang efektif kepada peserta didik. Ya, maka dari judulnya ini sangat related sekali. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan materi pada modul pembinaan dan komunikasi sebagai rujukan tips. Berarti dari 3 modul yang sudah kita pelajari tadi, kalau itu bisa kita gunakan di dalam penerapan ketika kita melakukan pembinaan dan komunikasi dengan murid kita. Lalu yang keempat, bentuk video ini bisa merekam diri sendiri, selfie, atau dengan video presentasi, screen recording, atau perekam layar. Nah, mengenai screen recording atau perekam layar ini kita sebenarnya bisa menggunakan berbagai aplikasi seperti yang pernah saya lakukan dengan menggunakan Bandicam atau PowerPoint-nya atau Facetune dan sebagainya ya. Lalu yang kelima, saran susunan video refleksi adalah berisi yang pertama perkenalan, yang kedua adalah tujuan pembuatan video, yang ketiga adalah mendeskripsikan 3 tips yang dikerjakan, lalu yang keempat adalah penutupnya. Kemudian setelah video yang kita kerjakan tadi jadi, yang keenam langkah berikutnya adalah posting video tips itu ke dalam media sosial. Misalnya ada YouTube, Instagram, Facebook,
Dan kemudian ada juga yang terkait dengan TikTok ya, tadi karena terkait dengan menitannya. Dan jangan lupa seperti rubrik yang diminta di dalam PMM ini, setelah video diupload di dalam media sosial kita, jangan lupa hashtag semangat guru 2. Lalu yang berikutnya yang langkah ketujuh adalah mengirimkan link video atau video tips dari media sosial yang dikerjakan ini yang berisi 3 tips tadi sebagai pengumpulan bukti aksi nyata. Nah, untuk poin yang ketujuh ini saya sudah share di dalam beberapa grup melalui WA. Ini saya klik dulu WA-nya. Di sini adalah terkait dengan saya share di grup Semanda seperti ini. Semanda itu SMA Negeri 2 Meranggen ya. Jadi saya share link YouTube-nya seperti ini ya. Memang agak banyak ini ngerolnya. Nah, ini ya yang sudah saya upload di dalam YouTube. Kemudian saya minta kepada teman-teman untuk memberikan umpan balik di dalam kolom komentar YouTube saya itu. Nah, kemudian setelah itu saya juga share apa yang mereka berikan dalam umpan balik komentar itu di dalam aksi nyata yang sudah ada. Nih, seperti ini. Nah, ini saya buka, ini saya berikan kembali kepada rekan-rekan saya. Nah, ini bentuk yang saya PDF-kan setelah saya membuat ya semacam yang harus di-upload nantinya, termasuk dari umpan balik. Nah, umpan balik ini saya peroleh dari YouTube yang ada, misalnya ini dari teman saya Ibu Lina SMA Negeri 2 Meranggen, lalu ada Pak Purwanto SMP 3 Meranggen, yaitu rekan calon guru penggerak dari Angkatan 5 Kabupaten Demak. Kemudian ada Bu Cahyantri dari SMA 2 Meranggen, Ibu Carmela teman MGMP Pendidikan Agama Kristen Kota Semarang, beliau dari SMA 5 Semarang. Kemudian ada juga teman MGMP Ekonomi Demak, Ibu Heni. Kemudian ada juga Ibu Komaria dari SMA 2 Meranggen, dan di sini ada Lia Safitri, dia komentar di YouTube saya. Nah, ini ya yang sudah saya buat di dalam bentuk PDF, kemudian disertai link YouTube-nya yang di media sosial, yaitu berupa YouTube dan juga TikTok ataupun Facebook. Nah, kemudian ada foto-foto kegiatan yang menunjukkan dokumentasi mengenai 3 tips yang saya lakukan di dalam komunikasi dan pembinaan kepada siswa. Dalam hal ini terkait dengan keyakinan kelas, perwalian, dan pembinaan. Itu seperti itu. Nah, kemudian kita kembali di platform Merdeka Mengajar lagi, tapi sebelumnya mungkin ini saya tunjukkan, selain di grup SMA Negeri 2 Meranggen yang saya memohon umpan balik, di sini saya juga minta tolong kepada grup MGMP Ekonomi Kabupaten Demak. Kemudian saya juga men-share itu di dalam grup forum koordinasi PGP ya, atau program guru penggerak, dan di sini ada beberapa MGMP PAK atau Pendidikan Agama Kristen Kota Semarang, bahwa saya mohon izin berbagi aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar mengenai topik tersebut dan mohon untuk memberikan komentar. Nah, mari kita lanjutkan di dalam aksi nyatanya. Setelah video tips ini selesai ya, sesuai ketentuan yang ada dengan kriteria dan rubrik yang ada, kita akan melihat. Nah, ini saya akan pilih file. Ya, pilih filenya di sini berarti nanti saya akan membuat pilih file di sini berupa videonya bisa ya. Semoga ini cukup, atau berupa PDF-nya tadi ya. Oke, ini seperti ini. Atau mungkin kalau kita ragu, kita mungkin akan judul aksi nyatanya kita ganti, bukan kita ganti ya, kita tuliskan di sini berarti tadi semangat ya. Semangat guru 2. Ya, seperti itu. Pembinaan dan komunikasi. Pembinaan dan komunikasi aksi nyata ya. Aksi nyata. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian ada apa 3 tips yang saya bagikan. Nah, ini saya jawab dulu. Berarti di sini 3 tips yang saya bagikan adalah ya, tadi sudah ada di PPT tuh sebenarnya ya. Yang pertama adalah satu tadi keyakinan kelas dulu, keyakinan kelas. Lalu yang kedua adalah terkait dengan
apa tadi ya, komunikasi atau perwalian. Oh ya, karena saya wali kelas ya. Saya wali kelas, perwalian ya. Oke, terus kemudian yang ketiga ya adalah tadi pembinaan. Pembinaan ini lingkup yang lebih besar ya, karena terkait dengan penyelesaian masalah siswa ya, pembinaan dan melibatkan beberapa aktor ya. Ini kita isi dulu ya, materi pembinaan yang berkesan ya, tadi memecahkan masalah dengan beberapa langkah ya. Nah, ini kita bisa menjawab kalau kita sudah mengikuti 3 modul tadi. Lalu yang berikutnya adalah hal baru adalah saya belajar hal penting dalam komunikasi. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya rencana selanjutnya adalah ya, saya akan menerapkan dalam kelas atau proses pembelajaran. Ya, jadi selain kita mengupload dokumentasi, kita juga harus memberikan refleksi di kolom yang ada di PMM ini, ada boxnya seperti ini ya. Oke, nah kemudian setelah itu saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi. Nah, ini harus dicentang. Nah, kemudian setelah itu kita bisa kumpulkan. Tapi misalnya kita belum mantap atau kita mau mengganti ini ya, kita bisa hapus. Nah, kita hanya bisa hapus lalu kita upload kembali. Misalnya hapus ya berarti ini kita hapus aja, kita pilih file yang lain. File yang lain misalnya berarti kaitannya saya buka di sini drive-nya ya. Tapi kalau nggak ada ya berarti nanti bisa dilihat dari yang tadi ya. Ini seperti ini aja, pilih file tadi yang bisa sudah saya share ya. Ini berarti bisa melalui file terbaru. Nah, ini tadi foto-fotonya ya. Nah, file-file terbaru ya, PDF-nya tadi ya seperti itu. Tapi saya tadi mungkin di videonya yang ini MP3 ini ya, ini ya. Ya, oke. Jadi ini yang saya bagikan ya. Ya, terus nanti kita bisa kumpulkan ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di dalam konten yang lainnya. Nah, berikut ini setelah kita klik ya, kita pastikan dulu ya. Jadi ini yang pertama, sekali lagi membuat video tips. Kemudian tadi rinciannya yang diminta seperti ini, saya ulangi kembali. Kemudian ini tadi dokumen aksi nyata, berarti video MP3-nya ya, yang tadi saya upload dari TikTok aja. Lalu judulnya sudah saya beri, kemudian menjawab pertanyaan serta saya memberikan link ya dari yang YouTube saya sampaikan tadi. Lalu 3 tipsnya tadi dan apa yang ingin saya bagikan atau saya lakukan kemudian hari terkait dengan topik di PMM ini mengenai komunikasi dan pembinaan. Jadi rencana tindak lanjutnya adalah implementasi di kelas dan pengimbasan kepada guru lain gitu ya. Udah, ini saya rasa selesai. Kemudian saya klik kumpulkan seperti ini. Ya, setelah centang, nah di sini ada berhasil dikumpulkan gitu kan. Nah, jadi ini proses upload dari aksi nyata selesai. Kalau kita mau lihat aksi nyata, boleh seperti ini kita lihat ya. Nah, ini sudah ada aksi nyata semangat guru komunikasi dan pembinaan ya. Terus ini lihat link YouTube saya. Ini saya seperti ini ya. Saya berikan kemudian refleksinya, menjawab pertanyaan yang tadi. Kemudian di sini kita lihat video, nanti bisa dari sini saya klik aja, ternyata masuknya di sini ada iklannya ya. Oke, ini seperti ini. Nah, ini aksi nyatanya seperti ini ya. Ya, yang tadi durasinya 1 sampai 2 menit saja. Nah, kita belajar Pancasila, ayo kita
Nah, seperti ini ya, selesai. Kemudian saya kembali ke PMM tadi ya. Kemudian ketika kita mau berbagi PMM ini, kita lihat ada umpan balik. Jadi ingin tahu apa saja yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan dalam aksi nyata ini, bagikan ke rekan guru untuk mendapat umpan balik. Jadi ada yang biru, tulisan bagikan aksi nyata ini, saya klik seperti ini ya. Kemudian saya bisa bagikan ke dalam PMM saja ya. Ya seperti ini. Nah, mungkin saya akan bagi ke sini nanti. Ini ada forum koordinasi ya, ini teman-teman PGP. Kemudian mungkin saya mau bagi di MGMP ekonomi seperti tadi ya. Oke, saya klik aja contoh. Nah, kemudian klik seperti ini ya. Nanti di sini akan muncul tulisan ya. Jadi Bapak Ibu guru, saya melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan PMM. Mohon bantuan untuk memberikan umpan balik. Jadi nanti ketika ini diklik umpan baliknya, nah ini kembali kepada apa yang sudah saya kerjakan. Oke, semoga ini menolong. Nah, saya keluar saja dari aksi nyata. Nanti di dalam topik semangat guru yang sudah dikerjakan ini akhirnya muncul ini ada kalimat menunggu hasil validasi. Artinya 3 modul yang selesai dengan prosesnya dan saya sudah mengupload aksi nyata tadi. Di sini menunggu validasi. Nah, ada notif bahwa hasil validasi diumumkan setiap Rabu di minggu pertama dan ketiga setiap bulan, dan mohon kesabaran Anda karena memang yang mengumpulkan aksi nyata banyak sekali gitu ya. Kalau kita mau memahami proses validasi, kita klik ya, pahami proses validasi. Nah, ini terkait dengan nanti kalau kita ingin memperoleh sertifikat dari pelatihan mandiri. Baiklah, ini saya akhiri ya. Kemudian saya ingin lihat dan menunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya tadi topik yang mengenai semangat guru 2 kompetensi non teknis kurikulum merdeka ini ya, ada tulisannya menunggu validasi ya. Kalau sudah mengumpulkan seperti ini tidak bisa diperbaiki gitu. Jadi menunggu informasi baru, nanti kalau memang butuh perbaikan ya ini tadi dulu pernah saya sampaikan, butuh perbaikan aksi nyata. Tapi kalau sudah pas, lengkap sesuai dengan yang dikehendaki PMM, di sini akan muncul sertifikat tersedia. Baiklah, itu saja. Terima kasih untuk waktu yang mungkin Bapak Ibu dengarkan dari konten saya ini, semoga membantu dan bermanfaat. Sampai jumpa di konten yang berikutnya.